Oke, adik-adik, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Tenang, Marco, kita sudah mulai ke sekarang. Oke deh. Adik-adik, pertama-tama Kakak Karin mau menyapa dulu nih. Apa kabar adik-adik? Ayo boleh dibuka mic-nya untuk jawab. Halo. Baik. Baik. Baikkah kalian? Sehat-sehat semuanya? Kayaknya sehat-sehat deh hari ini. Kakak Karin lihat pada senyum. Senyumnya hari ini banyak deh kayaknya pada semangat. Oke deh, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Suara Kakak Karin jelas ya? Adik-adik, yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih memimpin setiap dari kami sehingga kami masih bisa berkumpul bersama-sama pada hari ini, harinya Tuhan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu, untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir, tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke adik-adik. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Tapi harus lebih dengan semangat ya adik-adik. Di rumah juga udah tepuk tangan, boleh. Pokoknya harus sukacita. Oke, mari kita nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari.
ini kita berikan langsung lanjut lagu Setinggi-tingginya Langit. Dengan lebih semangat aja adik-adik. Mari kita nyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Semua bertepuk tangan. Oke, selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Adik-adik ada yang tahu nggak hari ini yang bawa firman Tuhannya siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Siapa yuk? Kak Niko. Siapa tuh yang jawab tuh? Jovanka. Jovanka, Kak Niko. Kalau kakak bilangnya Kak Niko, kalau yang lain siapa hari ini tebakannya? Kevin. Siapa Pio? Siapa Salomo? Cicepi ya tadi ya katanya. Oke, ternyata yang benar hari ini jawabannya adalah Jovanka. Hari ini yang bawa firman adalah Kaniko adik-adik. Yuk, aku serahkan kepada Kaniko untuk memberitakan firman Tuhan. Oke, terima kasih Kak Karin. Nah, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau sama-sama berdoa yuk. Kak Niko mau minta tolong satu orang ya. Kak Niko mau minta tolong Koko Lionel, boleh nggak? Buat pimpin doa. Koko Lionel, boleh nggak ya Kak Niko minta tolong Koko Lionel buat pimpin doa? Boleh. Oke, terima kasih. Yuk, kita sama-sama berdoa. Silakan. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah hari ini supaya kita bisa mendapatkan pesannya dan bisa berjalan secara lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Lionel. Nah, Kak Niko mau ajak kita semua untuk buka Alkitabnya. Yuk, yang punya Alkitab dibuka, diambil dulu. Kalau bisa baca, langsung dibaca. Kalau nggak bisa, minta tolong Papa Mama bacain ya. Sambil Kak Niko bacain untuk kita semua. Dari Kisah Para Rasul, pasal 4, ayat 32 sampai 37. Kisah Rasul pasal 4, ayat 32 sampai 37. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai ayat 37. Kak, kita para rasul berapa, Kak? Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Kak Niko udah ketik di room chat juga ya. Aku ini betul nggak, Kak? Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu. Nah, betul. Oke, Kak. Judulnya Cara Hidup Jemaat. Iya, betul. Oke, kalau udah ketemu Kak Niko bacain buat kita semua ya. Adik-adik dengerin sambil dibaca Alkitabnya masing-masing. Oke, demikianlah firman Tuhan.
Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari kisah ini. Nah, ceritanya tentang apa sih? Nah, yuk kita sama-sama dengarkan nanti. Nah, adik-adik, Kak Niko mau tanya dulu nih. Adik-adik ingat gak beberapa minggu lalu kita itu merayakan apa sih? Beberapa minggu lalu. Tepatnya tanggal 13 Mei. Ada yang ingat gak kita ngerayain apa? Ulang tahun gereja kita. Gereja kita. Ayo yang lain. Ingat gak? Beberapa minggu lalu. Ulang Tanggal tahun 13 Mei. semua gerejanya. Semua gerejanya. Oke, ada jawaban lain? Paskah. Paskah? Oke. Kenaikan Tuhan Yesus. Wah, siapa jawab itu? Wah, Cici, mantap, keren banget. Ih, betul, terima kasih Sisil. Ya, kita lihat gambarnya yuk. Betul, yang dibilang Sisil betul, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Nah, kalau ulang tahun gereja tuh beberapa bulan lalu, lebih lama lagi. Nah, kalau beberapa minggu yang lalu, tanggal 13 Mei, kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Kak Niko mau cerita nih. Sebelum Tuhan Yesus kembali ke surga, pada waktu itu ceritanya, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus nih ketemu sama murid-muridnya, dan Tuhan Yesus ngomong kayak gini sama murid-muridnya. Aku gak akan bersama dengan kalian lagi, tapi aku akan mengirimkan Roh Kudus. Dia akan tinggal di dalam hati kalian, dan dia akan membuat kalian semua senang, dan menolong kalian untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Nah, adik, setelah Tuhan Yesus ngomong kayak gitu, Tuhan Yesus kan tadi ngomong ada Roh Kudus yang akan datang. Nah, kira-kira Roh Kudus benar-benar datang nggak kalau menurut adik-adik? Beneran. Kok Marco ada 2 ya? Mana nggak ada. Yuk, Marco fokus yuk. Jawab pertanyaannya Kak Niko dulu. Kalau menurut Marco, Roh Kudus datang nggak? Roh Kudus ya beneran datang kan? Datang. Oke, menurut yang lain? Menurut Salomo. Menurut Salomo deh. Menurut Heri datang ya. Menurut Salomo? Datang nggak Roh Kudus? Hari Pentakosta. Oke, Salomo jawabannya lebih jauh lagi nih. Betul, Roh Kudus datang dan itu kita namanya hari Pentakosta. Roh Kudus datang tuh waktu hari Pentakosta. Makanya setelah hari kenaikan Tuhan Yesus, minggu depannya, 10 hari kemudian kita merayakan hari Pentakosta. Hari waktu Roh Kudus datang. Dan betul, seperti yang Tuhan Yesus janjikan, seperti yang Tuhan Yesus ngomong ke murid-muridnya, Roh Kudus benar-benar datang adik-adik. Dan akhirnya para murid gak takut lagi waktu mereka mau memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Dan terus kira-kira apa ya yang terjadi selanjutnya? Nah, adik-adik pasti mau tahu kan? Yuk kita sama-sama lihat, kita sama-sama ikutin ceritanya. Pada waktu itu, kita mau sama-sama lihat di kota Yerusalem. Adik-adik bingung kali ya, kota Yerusalem itu kayak apa sih? Nah, yuk kita sama-sama lihat gambarnya. Kota Yerusalem itu bentuknya kayak gini. Oke. Nah, ketutupan Kak Niko ya. Oke, lihat. Kelihatan nggak ya? Kota Yerusalem tuh kayak gini. Nah, belakangnya Kak Niko. Oh, terima kasih Kak Nia. Wah, keren nih. Kota Yerusalem bentuknya kayak gini. Jadi itu kayak ada tinggi dikit gitu ya, kayak di bukit, terus di atasnya ada kota. Nah, itulah kota Yerusalem. Pada waktu itu di kota Yerusalem, waktu murid-murid menceritakan tentang Tuhan Yesus, waktu mereka cerita, oh Tuhan Yesus sudah menyelamatkan aku, Tuhan Yesus itu Tuhan, Tuhan Yesus itu juru selamat.
banyak orang akhirnya mereka mulai penasaran, emang siapa sih Tuhan Yesus tuh? Nah, waktu itu ceritanya kayak gini nih. Nih ada gambarnya waktu murid-murid menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang banyak. Kita lihat gambar yang selanjutnya. Nah, waktu mereka cerita tentang Tuhan Yesus, jadi waktu itu rumah-rumahnya kayak gini. Kalau sekarang rumahnya bagus ya, ada atapnya, terus jauh-jauhan. Kalau zaman dulu enggak. Zamannya Tuhan Yesus rumahnya tuh kotak-kotak dari tanah liat gitu. Nah, kayak gini ceritanya. Nah, waktu itu waktu murid-murid cerita, akhirnya banyak orang, ada orang tua, ada bapak-bapak, ibu-ibu, ada orang-orang muda kayak Kak Niko, Kak Cepi, terus Kak Karin, terus siapa lagi, banyak kakak-kakak itu ya. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, ada anak-anak juga kayak adik-adik. Ada orang kaya, orang miskin, semuanya datang ke murid-murid dan mereka ngomong begini ke murid-murid. Siapa sih Tuhan Yesus tuh? Kami juga mau percaya sama Tuhan Yesus. Kami mau bertobat dari dosa-dosa kami. Kami mau jadi orang yang baik, orang yang taat sama Tuhan Yesus. Kami pengen jadi anak-anak Tuhan. Nah, waktu murid-murid Tuhan Yesus dengar, mereka senang banget adik-adik. Karena banyak orang akhirnya jadi anak-anak Tuhan dan banyak orang mau percaya sama Tuhan Yesus. Akhirnya mereka kumpul, mereka tiap hari ibadah. Dan gimana sih kira-kira ibadah waktu itu? Kalau kita sekarang ibadahnya di gereja gitu ya, dari rumah kita pergi ke gereja. Nah, kalau waktu itu mereka ibadahnya di rumah-rumah. Kita lihat gambar yang selanjutnya. Di Nah, satu mereka, rumah. nah, Oh gitu. kalau rumah kecil kan ya Marco ya, makanya orangnya nggak Iya. banyak. Jadi mereka kumpul di satu rumah, mereka bernyanyi, memuji Tuhan, sama kayak kita sekarang. Tapi Mereka emang membaca emang Alkitab. emang satu kota Yerusalem semua orang di kota Yerusalem ke situ. Enggak, nah pertanyaannya Marco pinter nih. Nah, karena kan orangnya banyak ya pasti ya. Terus masa di satu rumah doang enggak Niko? Enggak. Jadi mereka ada beberapa rumah dan di satu rumah tuh kayak mungkin beberapa orang doang. Karena rumahnya kecil kan. Jadi di sana mereka sama kayak kita. Mereka baca Alkitab. Kalau kita tapi Alkitabnya sekarang gede ya full ya. Kalau mereka dulu kayak digulung-gulung gitu. Jadi kayak kalau baca harus dibuka dulu. Nah gitu. Nah mereka baca Alkitab, baca firman Tuhan. Mereka memuji Tuhan. Dan mereka sama kayak kita sekarang. Mereka beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Nah, karena waktu itu banyak orang yang akhirnya ikut Tuhan Yesus, yang mau percaya sama Tuhan Yesus, mereka mau berubah adik-adik. Awalnya mereka mungkin jahat, mereka mungkin kayak kita ya, kita kadang-kadang suka jahilin temen, suka mungkin ngejek-ngejek. Nah, mereka ketika mereka percaya sama Tuhan Yesus, mereka berubah. Mereka nggak mau jadi orang jahat lagi. Yang awalnya musuhan, sering berantem, mereka akhirnya saling berjabat tangan, mereka minta maaf. Dan yang awalnya dulu mungkin benci gitu ya, saling benci satu sama lain, sekarang mereka jadi teman. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hati mereka. Dan Roh Kudus itu adalah roh kasih yang mau mengubah hati mereka sehingga mereka bisa melakukan semua hal itu dengan kasih. Sama kayak kita. Kita kalau jadi anak Tuhan, kita nggak boleh lagi kayak gitu. Nggak boleh benci sama temen, nggak boleh suka marah, nggak boleh suka ngomel. Karena ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, ada Roh Kudus dalam hati kakak dan adik-adik semua. Dan kita jadi orang yang lebih sabar, lebih bisa sayang sama orang lain, bisa mengasihi. Nah, setiap hari mereka berkumpul, mereka menyembah Tuhan, mereka bernyanyi, memuji Tuhan, dan mereka mendengarkan firman Tuhan sama seperti kita saat ini. Nah, itu adalah gereja yang pertama. Dan betapa senangnya mereka karena mereka bisa seperti itu adik-adik. Tapi ada yang berbeda. Kalau misalnya kita zaman sekarang, nah kalau adik-adik, Kak Niko mau tanya nih, dulu sebelum ada virus corona, sebelum pandemi, adik-adik tiap minggu ke gereja nggak? Iya, Kak. Ke gereja ya, ada yang mungkin Ya. kalau misalnya rumahnya deket kayak Kak Niko, jalan kaki ke gereja, ada yang naik mobil diantar papa mama, ada yang naik motor, ada yang naik Gojek, naik Grab gitu mungkin ya. Biasanya naik mobil. Naik mobil ya, Marco diantar naik Oh, mobil bisa sama jalan papa kaki. mama ya. Iya. Ah, Jepta jalan kaki karena rumahnya Jalan deket sama kayak kaki Kak Niko. sih. Kalau rumahnya dekat enak jalan kaki betul biar olahraga kan. Nah, kalau dulu sebelum pandemi kita bisa ke gereja enak ya, nggak diganggu, nggak dimarah-marahin. Kalau mau ke gereja aman dan tentram gitu, nggak ada masalah. Tapi adik-adik, zaman dulu waktu zaman murid-murid Tuhan Yesus yang pertama, kalau mereka beribadah itu mereka harus sembunyi-sembunyi. Mereka harus lihat ada orang nggak ya? Oh nggak ada, mereka baru pergi ke rumah untuk beribadah gitu. Karena kenapa? Karena waktu dulu yang namanya anak-anak Tuhan
yang namanya murid-murid Tuhan Yesus, itu mereka gak disukai sama orang lain. Karena mereka waktu itu, kita lihat gambar selanjutnya, mereka tuh kalau misalnya ketahuan mereka sedang beribadah, ketahuan mereka pergi ke gereja, mereka akan ditangkap, mereka akan dipukuli, mereka akan disiksa. Dan bahkan ada yang mereka tuh, kita lihat gambar selanjutnya, sampai dilemparin batu kalau mereka ketahuan beribadah. Nah, ini kayak gini gambarnya. Kasian kan? Kalau kita sekarang kita bisa ibadah dengan enak. Kita tenang-tenang, kita mau beribadah juga tinggal langsung pergi ke gereja, dianterin papa mama. Tapi kalau zaman dulu, waktu murid-murid yang pertama, mereka itu kayak, kalau ke gereja tuh harus sembunyi-sembunyi, harus hati-hati supaya nggak ketahuan orang lain. Tapi meskipun mereka... Kan itu batunya dilemparnya di kepala nggak? Kenapa, Marco? Batunya dilemparnya di kepala nggak? Iya, mereka dilempar di kepala, di badannya sampai luka-luka semua. Gitu. Makanya kan kasihan kan ya, mereka menderita, mereka kesakitan. Tapi herannya ya, meskipun mereka kalau mau ibadah tuh susah, mereka harus menderita, harus sakit-sakit, tapi mereka tetap rajin loh ibadah. Dan bahkan mereka ada sampai yang ibadahnya tuh di atas atap rumah. Yuk kita lihat gambar selanjutnya. Mereka ibadahnya di atas atap rumah. Nah ini kayak ini gambarnya. Jadi supaya nggak ketahuan orang, mereka ibadahnya di atas atap rumah. Mereka nyanyi. Gimana cara ke atas atap rumah nggak ada tangga? Ayo gimana? Ada tangganya, cuma Marco nggak kelihatan. Nah itu ada tangganya di dalam rumahnya. Jadi mereka ke atap rumah supaya nggak ketahuan orang. Jadi mereka mereka itu taruhnya bukan di bawah tanah ya, karena biasanya ada tuh yang beberapa berdoa atau bergereja di bawah tanah gitu loh Kak, biar ada yang di bawah tanah, ada yang di atap rumah. Yang penting akhirnya mereka cari cara supaya tetap nggak ketahuan sama orang, tapi mereka tetap bisa ibadah sama Tuhan. Oh iya. Kan adik-adik mereka ada yang beberapa di bawah tanah dan beberapa di atas atap. Betul. Nah, betul banget Heri. Terima kasih. Nah, mereka banyak yang kayak gitu. Meskipun mereka disiksa, meskipun mereka ada masalah, meskipun mereka menderita, mereka tetap semangat beribadah sama Tuhan. Bahkan mereka saling tolong-menolong satu sama lain. Kalau ada yang membutuhkan, kayak gambar ini. Waktu ada yang membutuhkan, mereka menolong adik-adik. Lihat gambar selanjutnya yuk. Mereka menolong. Terus kalau ada temannya yang sakit, mereka membantu dengan apa yang mereka bisa bantu. Kita lihat selanjutnya lagi. Ada yang sakit, mereka membantu. Dan misalnya ada temannya lagi yang butuh bantuan, mereka lakukan apa yang mereka bisa adik-adik. Dan ada satu orang lagi, yang tadi kita baca, kalau adik-adik ingat ya, kalau adik-adik dengar namanya Barnabas. Nah, siapa sih Barnabas ini? Barnabas ini salah satu dari orang-orang yang ikut Tuhan Yesus juga. Salah satu dari mereka yang sudah berubah. Nah, ia lihat kok di gereja banyak orang-orang yang kekurangan ya, banyak orang-orang miskin ya. Ada yang nggak bisa makan, ada yang pakaiannya bajunya udah jelek-jelek. Dan waktu Barnabas lihat mereka, Barnabas mikir, gimana ya caranya bisa menolong mereka? Kan mereka ini saudaraku di dalam Tuhan Yesus. Nah, kira-kira apa yang bisa aku lakukan sebagai keluarga mereka, sebagai saudara mereka, supaya mereka bisa hidupnya lebih baik ya. Barnabas mikir terus, kira-kira apa yang bisa lakukan? Akhirnya Barnabas keinget. Yuk kita lihat gambar lagi selanjutnya. Ini si Barnabas ya ceritanya. Nah setelah Barnabas mikir, Barnabas keinget. Kita lihat di gambar selanjutnya. Kira-kira Barnabas keinget sama apa ya? Barnabas keinget. Dia tuh punya satu kebun, satu ladang yang sangat besar. Dan ladangnya tuh subur, warnanya hijau. Dan kalau misalnya dipanen, pasti hasilnya bagus adik-adik. Nah tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan Barnabas, kenapa kok nggak kamu jual ladangmu aja? Nah akhirnya Barnabas setelah mikir lama dia harus ngapain ya, akhirnya dia mikir, oke, Tuhan ingetin aku buat jual ladang ini. Akhirnya dengan pertolongan Roh Kudus, Barnabas memutuskan untuk menjual ladang yang dia punya. Setelah dia jual ladangnya, kan dapat uang kan? Kalau misalnya jual sesuatu kan dapat uang kan? Dia jual ladangnya yang besar itu dan dia dapat uang banyak. Terus dia kasih uangnya ini kepada pemimpin gereja dan uangnya itu dibuat apa? Membantu orang-orang miskin. Mereka yang nggak bisa makan dikasih makan. Mereka yang bajunya jelek, yang mungkin bajunya udah robek-robek gitu ya, dikasih baju baru. Dan semuanya dikasih untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, Barnabas tadi pergi dan menjual ladangnya, terus dia membawa uangnya ini untuk apa? Dijadikan persembahan buat Tuhan.
Dan persembahan ini dipakai untuk menolong saudara-saudaranya yang kurang beruntung, mereka yang nggak bisa makan, mereka yang mungkin nggak punya rumah, mereka yang bajunya jelek. Nah, seperti itu. Inilah yang dilakukan oleh Barnabas. Ketika orang-orang itu dikasih makanan, dikasih baju, mereka bilang, wah terima kasih Pak Barnabas, aku selama ini kelaparan, aku jadi kurus. Kalau Kaniko gendut ya, ceritanya waktu itu orang-orangnya kurus gitu. Aku kurus gak bisa makan, bajuku jelek, aku dikasih baju baru, terima kasih, terima kasih. Mereka senang banget karena Barnabas sudah membantu mereka. Dan waktu Barnabas dengar itu ya, Barnabas senyum adik-adik, karena ia bisa memberikan kepada orang lain yang jauh lebih membutuhkan dari dirinya. Dan itu membuat Barnabas senang. Dan tahu nggak, ketika Barnabas melakukan itu, Tuhan Yesus juga senang. Tuhan Yesus senang lihat Barnabas membantu sesamanya. Tuhan Yesus senang lihat Barnabas mengasihi sesamanya, mau berbagi dengan mereka, karena Tuhan Yesus sendiri juga seperti itu. Kalau kita baca di Alkitab ya, selama hidupnya Tuhan Yesus tuh ngapain aja? Tuhan Yesus membantu orang, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Kalau misalnya ada yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus tolong. Ada yang nggak bisa makan, ada yang kelaparan. Adik-adik ingat waktu Tuhan Yesus memberi makan, kasih mujizat memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus membantu mereka, Tuhan Yesus kasih mereka makan. Itu sebabnya waktu Barnabas melakukan itu, Tuhan Yesus juga senang. Nah, adik-adik, Barnabas adalah seseorang yang sangat sayang sama Tuhan. Dan karena dia sayang sama Tuhan, dia ingat, oh iya, saudara-saudaraku ini juga banyak yang belum bisa makan. Banyak yang butuh kasih sayangnya Tuhan. Akhirnya dia berusaha mikir, dan dia kepikiran apa tadi? Roh Kudus mengingatkan dia buat apa? Menjual ladangnya. Dan ia jual ladangnya, dia dapat uang, dia pakai uangnya itu untuk dikasih persembahan ke gereja. Kenapa nggak ladangnya dipakai untuk dapat uang lebih banyak? Iya, karena kan Barnabas mikir, aku punya apa ya? Mungkin waktu itu Barnabas gak punya uang, punya aja cuma ladang, Marco. Akhirnya dia pikir, oh iya ya, kalau aku jual ladang, aku bisa dapat uang. Nah, akhirnya dia kepikiran seperti itu. Terus uangnya buat beli, bikin bangunan, buat apa yo? buat Uangnya cari pekerjaan baru gitu. bukan, uangnya tadi misalnya ini ya, Barnabas dapat uang. Uangnya dikasih ke gereja. Ini aku kasih persembahan ke gereja. Loh, ini buat apa uangnya? Ini uangnya buat bantu orang-orang yang kesusahan. Mereka yang nggak bisa makan. Mereka yang mungkin nggak punya Tapi kalau rumah. jual ladangnya mereka yang terus bajunya nanti jelek. nggak dapat. Nanti uangnya habis kalau jual ladang terus. Iya betul, tapi Barnabas gak mikirin uangnya. Karena dia sayang sama Tuhan, dia juga akhirnya sayang sama orang-orangnya, orang-orang lain. Dia sayang sama saudara-saudaranya. Nah, itu sebabnya Barnabas mau buat menjual ladangnya, meskipun mungkin kayak kata Marco gitu ya. Nanti uangnya habis dong, Kak. Terus Barnabas gak punya uang. Terus Barnabas makan apa? Barnabas tahu semuanya itu, tapi dia tetap jual ladangnya karena dia tahu Tuhan itu sayang juga sama teman-temannya, sama saudara-saudaranya, dan mereka jauh lebih membutuhkan daripada Barnabas sendiri. Makanya Barnabas mau jual ladang itu dan bantu orang lain. Kenapa? Karena Barnabas sadar kalau Tuhan sudah lebih dulu sayang sama dia. Tuhan udah lebih dulu mengasihi dia. Tuhan udah lebih dulu mengasihi Barnabas. Dan Tuhan juga sayang dan lebih dulu mengasihi kita. Karena itu Barnabas mau membagikan kasih Tuhan itu juga ke orang lain yang membutuhkan. Nah, kalau adik-adik, menurut adik-adik, Tuhan sayang nggak sama adik-adik? Tuhan Yesus sayang nggak sih sama kita? Sayang. Sayang. Menurut Kayla, Tuhan Yesus sayang nggak sama Kayla? Sayang. Sayang. Kalau menurut Ferin sama Jovanka, Tuhan Yesus sayang nggak? Sayang. Sayang ya. Betul, Tuhan Yesus sayang sama kita. Nah, berarti sama kayak Barnabas dong. Karena Tuhan Yesus sayang sama kita, Tuhan Yesus juga pengen kita sayang ke orang lain, apalagi mereka yang membutuhkan. Nah, sama seperti Barnabas, kita juga harus membagikan kasih sayangnya yang Tuhan kasih ke kita itu ke orang-orang lain juga. Ke papa, mama, ke koko, ke adik, terus siapa lagi, cucu, semuanya. Ke teman-teman di sekolah, teman-teman di gereja, dan kepada banyak orang lainnya, terlebih ke orang-orang yang membutuhkan. Nah, tapi caranya gimana Kak Niko? Gimana sih caranya membagikan kasih sayangnya Tuhan itu? Nah, caranya gampang adik-adik.
kita bisa mulai dengan menolong orang lain. Sama seperti yang dilakukan Barnabas tadi. Misal, kalau sekarang ya kita ya paling gampang. Kalau misalnya masih sekolah nih, ada temen yang nggak bisa ngerjain PR. Nah, kalau misalnya adik-adik bisa bantu mereka. Mereka kan butuh bantuan tuh. Tuh, aku nggak bisa ngerjain PR nih. Heri, tolong bantuin aku dong. Marco, bantuin aku dong. Nah, kalau ada teman yang membutuhkan, kalian bantu. Terus, contoh lagi kalau misalnya di rumah. Misal di rumah, mama lagi cuci piring. Atau mungkin mbak lagi cuci piring. Terus kalian lagi, aduh, aku nggak ngapa-ngapain nih. Males mau ngapain ya? Nah, bisa bantu mama cuci piring, bisa bantu mbak cuci piring. Atau misalnya papa nih. Papa lagi cuci motor atau cuci mobil gitu. Misalnya papa lagi butuh bantuan, adik-adik juga bisa bantu. Nah, caranya gampang kan sebetulnya. Dan yang terakhir, nih cara yang paling bisa kita lakukan juga. Kalau misalnya di rumah adik-adik punya misalnya baju atau mungkin punya mainan gitu ya, punya barang yang udah lama nggak dipakai. Dulu adik-adik suka mainin, tapi sekarang kayak, aduh aku udah males, udah bosan sama mainan itu. Atau mungkin, aduh bajunya udah kekecilan nih kak, udah nggak bisa dipakai lagi. Tapi masih bagus. Nah, adik-adik terus misal lihat tuh di luar ada anak-anak di pinggir jalan gitu ya, mereka yang biasanya jualan atau mereka misalnya minta-minta. Terus kalian lihat, ih bajunya kok udah jelek ya, bajunya udah sobek-sobek. Gitu. Terus misalnya bajunya udah kotor gitu. Nah, adik-adik bisa bantu dan bisa kasih mungkin baju atau mainan itu yang udah adik-adik nggak pakai lagi buat mereka. Bilang ke papa mama, "Pa, Ma, ini kan baju-bajuku udah kekecilan," misalnya gitu. Atau misalnya ini mainanku kan udah nggak kepake nih, Ma. Mainanku kan, aku kan udah bosan sama mainan ini. Boleh nggak aku kasih ke mereka? Kan mereka lebih membutuhkan daripada aku. Nah, caranya gampang kan adik-adik? Nggak usah ribet-ribet, aku mau beliin ini, aku mau beliin itu, nggak usah. Apa yang kalian punya, itu kalian juga bisa kasih ke orang lain, kalian bisa bantu ke orang lain. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu sayang sama kita, Tuhan udah lebih dulu mengasihi kita, makanya kita juga harus sayang dan mengasihi orang lain, apalagi orang-orang yang jauh lebih membutuhkan, jauh lebih kekurangan daripada kita sendiri. Oleh karena itu, yuk sekarang Kak Niko mau ajak kita semua, Kak Niko mau tantang nih adik-adik. Kira-kira kalau disuruh melakukan satu hal ya, apa yang adik-adik bisa lakukan buat membantu orang lain? Nah, adik-adik nggak usah jawab, nggak apa-apa. Tapi adik-adik pikirin ya. Aku bakal ngasih hiunya aku ini udah. Oh, seriusan? Kan itu Marco sayang banget sama hiunya. Iya hiunya soalnya udah aku bikin rambut bertahun-tahun susah loh. Oke. Nah, kalau mau kayak Marco juga boleh tuh. Misalnya, aduh, dulu aku sayang sama Syarki nih, sama Syarko, sama hiunya. Tapi kok, nggak apa-apa lah, nanti aku kasih ke orang lain. Kasih misalnya ke teman yang butuh. Atau Enggak, aku mungkin ada. bilangnya aku nggak mau. Ini hiunya udah. Oh, nggak mau. Nah, misalnya punya mainan lain gitu ya. Dulu masih kecil, masih umur berapa ya? Masih umur 3 tahun adik-adik gitu ya. Aduh, dulu sering mainan mobil-mobilan kecil gitu mungkin, atau dulu mungkin sering main apa, terus sekarang udah nggak kepake. Nah, itu bisa dikasih mainannya ke orang yang lebih membutuhkan. Gitu. Mami aku biasanya mainannya di itu, dibuang apa dikasih orang nggak tahu. Nah, betul itu. Kalau daripada dibuang, kalau masih bagus bisa dikasih ke orang, karena siapa tahu selama ini mereka pengen beli tapi nggak punya uang, terus kalian kasih mainannya, wah mereka pasti seneng banget adik-adik. Nah, Kak Niko mau tantang adik-adik, ajakin adik-adik, kira-kira kalian bisa melakukan apa sih buat membantu orang lain? Nggak apa-apa, nggak usah dijawab, tapi adik-adik harus pikirin, dan nanti selama seminggu ke depan adik-adik coba lakukan ya. Coba ngomong sama papa mama, misalnya Ya mau bantu kasih. apa. Ya kasih uang 10.000 biar terserah dia maunya Misalnya, apa gitu. kalau misalnya punya uang nggak apa-apa dikasih, tapi kalau nggak punya uang nggak apa-apa. Apa yang adik-adik bisa bantu aja, itu adik-adik bisa lakukan. Dan selain itu tadi apa, Kak Niko cerita apa? Misalnya papa sama mama di rumah butuh bantuan, adik-adik juga bisa bantu kan? Caranya gampang banget kan? Gampang banget sebetulnya. Nah, tinggal adik-adik mau melakukannya atau enggak. Oke. Nah, Kak Niko mau tutup dengan satu lagu nih. Kak Niko mau kasih satu lagu. Nggak tahu adik-adik udah pernah dengar atau enggak. Lagunya bahasa Inggris. Nanti yang tahu bahasa Inggris boleh didengerin. Tapi kalau nggak tahu nanti Kak Niko kasih penjelasannya ya. Yuk kita sama-sama dengerin lagunya dulu yuk.
Love, love, love one another and be kind. Be kind to each other. Love, love, love one another and be kind. Be kind to each other. Jesus told us to love Him and to love everyone. Jesus told us to love Him and to love everyone. So let your light shine and love, love, love one another and be kind. Be kind to each other. Love, love, love one another and be kind. Be kind to each other. Jesus told us to love Him and to love everyone. Jesus told us to love Him and to love everyone. So let your light shine. You can say hello and shake a hand. Share your toys and help out a friend. All with a great big smile and 2 thumbs up. When there's a job to do, you can get all done. Just remember to love, love, love one another and be kind to your sister and your brother. Love, love, love one another and be kind to your mother and your father. Love, love, love one another and be kind to your friends and your neighbor. Love, love, love one another and be kind. Be kind to each other. Love. Nah, adik-adik, kalau yang bisa bahasa Inggris, tadi lagunya tentang apa yuk? Ada yang bisa bantu Kak Niko? Tentang Tentang memberi Love. barang Bahwa yang kita harus selalu baik membutuhkan orang lain. Oke. karena Tuhan telah mengajari Es kita krimnya untuk tumpah. Kalau es Oke, krimnya oke. tumpah bisa kasih lagi yang Oke. membutuhkan. Siapa lagi ada yang tahu? Kaila angkat tangan tadi kayaknya. Tentang cinta. Yang cinta kata Lionel. Yuk, menurut Kaila apa yuk? Cinta sama yang lain, sama sesama. Oke, thank you Lionel. Tentang apa Kaila? Tentang keluarga bersahabat. Sahabat. Oke. Nah, betul. Jawaban adik-adik nggak ada yang salah, jawabannya betul semua. Nah, mungkin kalau yang nggak ngerti bahasa Inggris tadi lihat gambar-gambarnya udah lumayan ngerti tapi ya. Jadi lagunya itu tentang mengasihi atau menyayangi orang lain. Kenapa kita harus kayak gitu? Karena Tuhan sudah lebih dulu sayang sama kita. Dan Tuhan ngomong, kalau kamu sayang sama aku, kamu juga harus sayang ke orang-orang lain. Dan caranya tadi bisa apa? Caranya ternyata lebih gampang lagi adik-adik. Misalnya kita kasih senyuman ke orang lain, atau misalnya kita pagi-pagi ketemu, misalnya tukang sapu di pinggir jalan, terus kita nyapa, "Selamat pagi Pak." Itu udah salah satu bentuk cara kita mengasihi orang lain. Terus tadi misalnya bantu nyapu di rumah, terus misalnya berbagi makanan, berbagi mainan sama teman-teman kita, sama Koko, sama adik, sama Cece gitu ya. Hal-hal yang sangat gampang yang bisa kita lakukan. Nah, makanya Kak Niko mau ajak, yuk kita belajar untuk mengasihi orang lain, mengasihi satu sama lain. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi dan sayang sama kita. Amin.
Nah, mari kita berdoa. Kita mau tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Kak Niko mau minta satu orang lagi ya buat pimpin dalam doa. Minta tolong. Tadi udah cowok ya Koko Lionel ya. Sekarang minta tolong Jovanka, boleh nggak buat tutup dalam doa? Tuhan, sekarang kami ingin berdoa, semoga sekarang kami ingin mengakhiri ibadah kami, semoga kami bisa terus beraktivitas, semoga aktivitas kami bisa baik-baik saja ya Tuhan. Amin. Semoga kita sehat Amin. selalu. Amin. Amin. Terima kasih Jovanka. Nah, Kak Niko mau ajak kita untuk lihat ayat hafalan hari ini. Kita mau baca sekali ya. Nanti Kak Niko bacain sekali buat kita semua. Terus nanti adik-adik akan aktivitas sekaligus hafalin ayat hafalan sama Kak Antonia. Nah, kita baca sekali yuk. Ayat hafalannya hari ini dari 1 Yohanes 4 ayat 11b. 1 Yohanes 4 ayat 11b. Allah mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Gampang ya? Ayat hafalannya, Allah mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Oke, adik-adik sambil hafalin, sambil siap-siap kita mau aktivitas sama Kak Antonia. Oke, aku persilakan kepada Kak Antonia, silakan. Terima kasih Kak Niko yang sudah membawakan firman hari ini. Nah, adik-adik, halo. Gimana kabarnya semuanya? Sehat ya? aja. Amin. Senang dengar kalian sehat-sehat aja. Tadi ada yang bisa ceritakan ke aku, Kak Niko tadi bawakan firman tentang apa? Secara intinya. Adakah? Jefta udah buka. Silakan Jeff. Lupa. Berarti yang salah Kak Niko ya. Aku kasih kata kunci deh. Kasih. Saling mengasihi. Oke, Marco. Mengasihi apa? Saling mencintai. Mencintai siapa? Teman dan sahabat. Atau semua. Iya. Jadi tadi kita sudah mendengarkan tentang mengasihi sesama saudara kita gitu ya. Bisa dengan memberikan senyuman, menyapa dengan ramah, atau enggak membantu orang tua dengan mengepel atau menyapu gitu kan ya. Nah, ayat hafalannya tadi teman-teman bisa buka dari 1 Yohanes 4 ayat 11b. Udah dibuka? Saatnya kita tanya-tanya. Ada yang langsung bisa hafal? 1 Yohanes 4 ayat 11b. Saya. Siapa itu? Aku, Lionel. Oke, Lionel, silakan. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka seharusnya kita juga saling mengasihi. Oke. Dari mana? Yohanes 4, 11b. Oke, makasih Lionel. Good job. Yang lainnya? Ada yang sudah hafal? Aku bacakan lagi ya. 1 Yohanes 4 ayat 11b. Allah mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Pendek ya. Aku harap kalian bisa hafal. Bentar belum ketemu. Ada lagi yang mau memberanikan diri? Jovanka? Baca aja nggak apa-apa kalau nggak hafal.
1 Yohanes. Bacaannya mana? Ya ini dia udah ditampilkan. Belum di unmute. Allah mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. 1 Yohanes ayat 4 ayat 11b. Oke, terima kasih Jovanka. Ada lagi? Cewek, cowok. Cowok, cewek udah. Berarti cowok lagi. Ayo, belum semuanya nih. Aku tanya satu-satu ya. Marco? Tadi ayat hafalannya apa? Jadi ayat hafalannya 1. Aku belum hafalin. Nah, ini ditampilin lagi, dibaca. Oh, aku kan belum angkat tangan. Aku memanggil kamu untuk membacakan. Oke. Allah mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. 1 Yohanes 4:11b. Oke, terima kasih Marco. Sama-sama. Cewek deh. Kayla, silakan Kayla. Bisa ditampilkan? Belum di unmute Kayla. Ya. Oke, silakan. Mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 11b. Oke, terima kasih Kayla. Cowok. Elok deh. Di unmute. Elok. Ribet sendiri ya. Gimana, Elo? Ya, Ya, silakan dibaca. Allah mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. 1. Yohanes ayat 4 Yohanes 4 ayat ayat 1. 11. Oh iya, 11 ya. Oke, terima kasih Elo. Cewek lagi deh. Perin. Allah mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 11b. Oke, terima kasih Perin. Selanjutnya Aku, Kak. Jefta. Ya, Jefta, silakan. Allah mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 11b. Oke, terima kasih Jefta. Selanjutnya, Sama. udah habis ya. Cecil. Ayat. Cecil. Ya, silakan. Allah mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. 1. Yohanes 4 Ayat 11. ayat 11b. Oke, terima kasih Cecil. Oke, cowok Harrison. Itunya belum kelihatan, Kak. Ya. Allah mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 11b. Oke, terima kasih Harrison. Ya, semuanya udah dapat giliran ya berarti. Ya, tadi ayat hafalannya dari 1 Yohanes 4 ayat 11b. Allah mengasihi kita, maka kita haruslah mengasihi mereka. Gitu. Oke,
untuk aktivitasnya boleh ditampilkan? Iya. Ini ada kata-kata yang tidak beraturan. Jadi kita sesuai urutan ya. Nomor 1 itu katanya apa gitu. Diperbaiki, di unscramble gitu. Ada yang bisa menebak nomor 1 jawabannya apa? Tuhan, saya bisa tebak Tuhan. Oke, Harrison, benar. Jawabannya Tuhan. Selanjutnya nomor 2. Adakah yang bisa menjawab? Itu kata apa itu? Saya pikir kata-kata Masehi, ternyata bukan. Ayo, siapa yang bisa jawab? Pada mikir ya. Aku seneng deh kalau kalian terlihat mikir gitu. Kak Tonia bikinnya susah. Gampang. Berhubungan dengan manusia. Mazmur betul nggak? Salah. Aku kasih kata kunci deh. Manusia dengan manusia. Ayo, kakak Karin udah jawab tuh. Jawabnya di chat, bukan di tulisan. Iya, dia lewat apa namanya? Kata-kata tak bersuara. Yang nomor 4 Firman. Nomor 4 Firman, benar. Yang 2, nomor 2 dulu deh. Nomor 2. Nggak tahu ya? Ya udahlah. Coba sebutkan Karin, kakak Karin. Apa ya adik-adik, kakak Karin juga tadi kalau nggak dikasih clue, kakak Karin nggak kepikiran ke situ loh. Jawabannya adalah sesama. Oke, good job kakak Karin. Iya, manusia dengan manusia disebut sesama. Oke, nomor 3. Adakah yang bisa menebak? Kok bisa Kak, namanya Hai Kesedih. Salah. Itu mah soalnya. Ayo, adakah yang bisa menebak nomor 3 kata apa itu? Susah kasih kata kunci, Kak. Kata kunci Kak, biar kita lebih gampang Kak. Berhubungan dengan uang. Hedas. Nomor 3. Apa tadi? Hedas. Salah. Salah. Ayo, coba lagi. Berhubungan dengan uang. Kasih huruf awalnya, Kak. S. Belakangnya H. Depannya S, belakangnya H. Sedekah. Sedekah, Kak. Sedekah. Oke, lo benar, sedekah. Oke, nomor 4 tadi udah dijawab, Firman. Selanjutnya, nomor 5. Kata kerja ini. Memberi. Siapa? Memberi. 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 Oke, lo lagi. Memberi, benar. Nomor 6. Ayo. Artik sama Sukacita. Oke, Vio. Benar. Sukacita. Nomor 7 nasib. Nomor 7 nasib. Salah. Nomor 7 apa tuh? Nomor 8 beretak. Nomor 8 beretak. Siapa? Nomor 7 sabaran. Nomor 8 beretak. Nomor 8 beretak. Nomor 8 berkat. Nomor 8 berkat. Bentar dulu, nomor 7 dulu. Apa tadi? Nomor 7 nasib.
Salah. Tadi Kela jawabnya apa, Kela? Raps nasib. Raps Siapa? Apa? Sabaran. Salah. Kak Niko bantu kasih clue ya, Kak Antonia, nomor 7. Oke, boleh. Nomor 7, tokoh hari ini yang Kak Niko sebut-sebut tadi. Benar. Razanab. Siapa? Razanab, aku lupa namanya, aku ingat tadi. Siapa yo? Yo, Tokohnya hari ini. tokoh hari ini yang menjual. Yang menjual ladang tadi. Aku kasih depannya ya. B. Barnabas. Siapa itu? Elo lagi ya? Elo. Oke, benar, Barnabas. Selanjutnya, nomor 8. Tadi ada yang bisa jawab ya? Berkat. Itu siapa yang jawab? Nomor 8 berkat. Siapa sih yang jawab? Marco Nomor ya? 8 berkat. Aku Lidak. Oke. Lidak. Benar. Berkat. Nomor 9. Katanya apa ya? Ada yang bisa menjawab? 9. Nomor 9 Naur Rahmat. Apa? Nomor 9 Naur Rahmat. Salah. Aku kasih clue deh. Depannya Kak. Kota. Depannya K, belakangnya Keanugerahan. salah. Itu nggak ada G. Itu K sama E berarti Tapi hampir mirip sama yang Harrison jawab tadi tuh. Masih deket-deket lah. Modelannya mirip-mirip. Kenaur Ramek. Kemurahan. Wah, Adin jawab tuh, Kak. Kenapa? Adin jawab. Apa tadi jawabannya, Adin? Kemurahan. Oke, benar. Itu kemurahan. Tadi aku pengen kasih clue-nya harganya murah. Kayak udah langsung ini kayaknya kejawab. Oke. Terakhir. Sekarang Terakhir nomor nomor 10. Kue. Pancake. Nah, Rebu pancake. ayo apa ayo. Tebu. Cuket rebu paling spesial. Juga. Sari. Ayo, nomor 10 nih. Pak, Bu. Cuke. Kalau kita merasa kebutuhan kita Berkecukupan. siapa tadi yang pertama? Viola. Yola. Ya. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Kalian hebat. Bisa men-unscramble word. Keren-keren loh adik-adik, kakak-kakaknya aja kesusahan ini suruh nebak. Nah, Antonia levelnya terlalu susah ngasihnya. Itu kayaknya agak mudah sebenarnya. Ya, sekian tadi soal kita belajar tentang mengasihi sesama kita, terus memberikan sedekah atau barang-barang yang mungkin diperlukan sama orang-orang yang di luar sana, saudara-saudara kita yang kekurangan, begitu teman-teman. Semoga kalian yang udah ditantang sama Kaniko bisa melakukan tantangan tersebut ya. Nah, untuk mengakhiri
ibadah sekolah minggu hari ini? Adakah yang mau volunteer untuk berdoa? Adakah? Elo mau nyoba? Ya. Oke, siap. Silakan Elo. Tuhan Yesus, berkati kami ya Tuhan, lindungi kami ya Tuhan dari segala apapun ya Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Terus selesai kami ibadah ya Tuhan. Berterima kasih kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, amin. Terima kasih Elo untuk doanya. Terima kasih teman-teman yang sudah join untuk ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan Terima Yesus. kasih adik-adik. Kita ada foto yuk. Oke, silakan buka kameranya. Yuk kita foto yuk semua yuk. Berikan senyum yang manis ya.